Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya kerjaan yang tidak mengganggu ibadah saya. Subhanallah, saya buka sosial media, Instagram, waktu itu bicara tentang PayTrade, langsung saya daftar PayTrade. Setelah daftar PayTrade 2 bulan kemudian, saya membaca artikel. Waktu itu saya masih kerja posisinya. Saya membaca artikel dari Presiden NRT, Pangundihan Hatta. Dan selama 2 tahun ke belakang, dan kemudian dia sukses, punya mobil, punya rumah, bisa mengumpulkan kayak gitu. Itu adalah cerita dimana polanya akan sama ketika Anda ditawari bisnis-bisnis semacam itu gitu, MLM ataupun investasi. Investasi yang sering dilakukan kayak semacam kripto lah atau apa kayak itu, yang akhirnya boncos gitu ya teman-teman ya, scam lah intinya. Nah, itu salah satu temanya. Keduanya teman-teman, biasanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibli. Ya teman-teman, kita mau flashback ke belakang ya. Jadi ada cerita yang sering dikatakan Yusuf Mansur bahwasanya dia itu kan punya cerita OB yang katakanlah karena niat dia untuk bersedekah, dia itu akhirnya bisa ya mensedekahkan, membangun masjid melalui orang lain gitu. Nah tapi di sini ada menarik ya teman-teman. Ada cerita yang katakanlah OB dari satu rangkaian bisnis MLM Yusuf Mansur ini, karena ceritanya lama sebenarnya, cerita lama yang mungkin dirubah versinya sama Yusuf Mansur. Jadi ceritanya adalah si orang ini adalah seorang OB yang ikut PayTrade dan akhirnya dia sukses. Nah teman-teman perlu ketahui, cerita-cerita kayak gini mungkin ditampung sama Yusuf Mansur dan diceritakan di masjid-masjid kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu videonya ya, karena menarik ya. Dan pertama kali ini di Semarang tembus 1.800. Tepuk tangan dong Semarang. Luar biasa. Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu saya bekerja berhadapannya dengan pel dan sapu. Bapak Ibu tahu penjaga toko minimarket? Tahu? Yang warna biru, tahu? Mana suaranya? Tahu ya? Nah, saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Di tahun 2015, saya merasakan kejenuhan karena saya 6 tahun bekerja di salah satu minimarket. Di tahun 2015 saya merasakan kejenuhan karena satu, rumah saya masih ngontrak Bapak Ibu. Kedua, anak saya 2, perlu biaya tinggi. Dan waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah, kasih saya kerjaan yang tidak mengganggu ibadah saya. Subhanallah, saya buka sosial media, Instagram, waktu itu bicara tentang PayTrade, langsung saya daftar PayTrade. Setelah daftar PayTrade 2 bulan kemudian, saya membaca artikel. Waktu itu saya masih kerja posisinya. Saya membaca artikel dari Presiden NRT, Pangundihan Hatta. Artikelnya seperti ini. Bila Anda ingin melihat masa depan Anda 10-15 tahun ke depan, lihat atasan Anda, bagaimana keadaan ekonominya. Waktu itu saya melihat supervisor saya Bapak Ibu, ternyata rumahnya masih ngontrak. Dan saya berpikir, mungkin 15 tahun ke depan saya akan seperti itu. Dan 6 bulan di PayTrade, saya resign dari kerjaan saya. Waktu itu orang tua saya tidak tahu bahwa saya sudah resign. Alhamdulillah saya tekuni selama setahun, saya berhasil mengumrohkan sekeluarga. Orang tua saya, mertua saya, bahkan saya pun tanggal 13 Mei nanti umroh sekeluarga. Itu cita-cita saya yang ditertawakan dulu Bapak Ibu. Ditertawakan oleh keluarga saya, ditertawakan oleh teman-teman saya. Alhamdulillah 2 tahun di PayTrade saya mendapatkan umroh sekeluarga dari PayTrade. Subhanallah. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pun pasti bisa di PayTrade. Karena di PayTrade kita diajarkan gimana kita mempunyai mimpi besar, bagaimana kita belajar dari orang-orang sukses Bapak Ibu. Dan satu hal, orang sukses itu tidak serumit yang kita bayangkan.
namun mereka lebih cepat dan berani dalam mengambil keputusan. Saya Daud Maulana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman, jadi cerita tentang kesuksesan ini sebenarnya nggak lepas daripada pola yang dibangun di satu bisnis MLM ya teman-teman. Jadi dalam bisnis MLM teman-teman perlu ketahui bahwasanya ada yang namanya marketing semacam testimoni itu. Jadi itu adalah testimonial marketing itu adalah hal yang paling penting dalam bisnis MLM. Sebenarnya dalam bisnis yang lain pun juga sama sebenarnya membutuhkan testimoni marketing. Tapi testimonial marketing ini di dalam bisnis MLM ini biasanya terlihat berlebihan gitu. Kenapa terlihat berlebihan? Karena memang kadang-kadang menonjolkan dia punya mobil, dia punya apa, seolah-olah itu gampang padahal kadang minjem. Contoh ada kasus di mana orang yang pada saat itu diwawancara oleh Pak Darso dan bertemu dengan saya, katakanlah dia itu sebelum naik panggung itu dia suruh pakai jas, terus suruh pakai didandanin dulu gitu, dirapiin dulu, suruh pakai kacamata yang keren gitu ya. Padahal pada saat berangkat di seminar itu dia pakai motor. Tapi ketika dia menceritakan kondisi dia pada saat di panggung itu, dia bilang dia punya rumah, dia punya mobil, ditunjukin tuh mobilnya di di slide-nya gitu di Videotron di sana, atau misalkan di proyektor kayak gitulah. Yang jelas tujuannya itu biar para peserta di sana pada ikut bergabung gitu. Dan biasanya ada tingkatan teman-teman. Ada tingkatan di mana ini khusus buat teman-teman yang memang mau ikut bisnis-bisnis kayak gini, termasuk kayak ya nanam saham atau misalkan bisnis investasi yang lainnya. Karena polanya dengan MLM itu sama. Prinsip semacam testimonial marketingnya itu hampir sama gitu dalam bisnis-bisnis seperti itu. Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang profesional yang sudah lama, mereka itu lebih menggunakan standar kepercayaan gitu, bukan testimoni gitu. Nah, pertama yang perlu teman-teman ketahui, ini pembelajarannya teman-teman. Pertama, lihat dulu ceritanya dari mana, terus kapan mulai, dan menjadi apa. Itu adalah salah satu kunci di mana orang akan melihat sesuatu seolah wah gitu. Misalkan gini, dia itu dari mana? Misalkan dia dari kampung terpelosok, terus dia ke kota kerja di satu tempat kayak tadi itu. Misalkan dia kerja di supermarket, jadi OB atau apa. Terus kemudian dia itu mulai mengenal misalkan kayak tadi Pak Etren selama 2 tahun ke belakang, dan kemudian dia sukses, punya mobil, punya rumah, bisa mengumpulkan kayak gitu. Itu adalah cerita dimana polanya akan sama ketika Anda ditawari bisnis-bisnis semacam itu gitu, MLM ataupun investasi investasi yang sering dilakukan kayak semacam kayak kripto lah atau apa kayak itu, yang akhirnya boncos gitu ya teman-teman ya, scam lah intinya. Nah, itu salah satu temanya. Keduanya teman-teman, biasanya ini penting teman-teman ya, biasanya itu mengundang tokoh-tokoh di sekitar wilayah tersebut untuk mengamini bahwasanya bisnis itu bagus. Yang ketiga, biasanya melibatkan aparat gitu. Jadi ada aparat yang suruh bergabung, atau aparat itu dikasih hadiah untuk bergabung, atau semacam dikasih endorse untuk dipajang di depan bahwasanya dia ikut bergabung, tapi di briefing dulu. Itu yang kedua, tokoh atau aparat. Yang ketiga teman-teman, ini penting sih sebenarnya. Cuma memang terlihat agak agak khusus gitu ya. Misalkan gini, kayak Pak Etren itu yang diincar adalah masyarakat menengah ke bawah, kebanyakan di bawah gitu, tapi agak terkhusus gitu menggunakan dalih-dalih tertentu. Kalau misalkan di beberapa
bisnis itu dia mengatakan bahwasanya wah ini kripto ini adalah bisnis yang berbeda dengan uang konvensional, itu mengarahnya bahwasanya ini lebih lebih jauh dari riba, misalkan kayak gitu. Nah, dalam bisnis MLM Python itu menjual agama, itu yang paling pasti. Ini adalah bisnis syariah, ada apa aja. Ini memang agak sedikit kekhususan. Dan hati-hati teman-teman. Bisnis-bisnis yang menggunakan 3 pola itu banyak ya, yang menggunakan pola-pola syariah itu banyak, bukan cuma Python, ada banyak sekali yang akhirnya boncos semua dan akhirnya scam semua. Salah satunya yaitu Python. Kenapa saya katakan itu berbahaya buat teman-teman? Karena kalau misalkan landasan dari suatu bisnis itu memang seperti itu, maka pada akhirnya niat dari satu lingkaran bisnis itu adalah cuma untuk meraup keuntungan. Jadi kalau misalkan teman-teman ya diiming-imingi sesuatu yang nggak rasional dibanding dengan misalkan teman-teman usaha konvensional, maka bisa dipastikan dalam jangka waktu tertentu bisnis itu akan scam dan Anda biasanya menjadi bagian orang yang merasa berdosa karena hal tersebut gitu. Dan atau misalkan Anda malah menjadi korban karena hal tersebut itu. Nah, orang-orang yang ikut menjadi korban atau misalkan ikut merasa bersalah atas kasus ini, biasanya mereka mengalami kebingungan karena dia bingung, kok jadi kayak gini ya, kok kan ini ustadz kan apa. Nah itu dia, itu adalah cara yang mempersulit keadaan ketika orang ini mau nuntut satu bisnis tertentu. Misalnya Yusuf Mansur kan dia kan ustadz, kok gini, nanti kalau nuntut masyarakat gimana? Nah itu dia, hal-hal seperti itu. Misalkan ada yang bawa tentara atau misalkan bawa polisi dalam tanda kutip oknum gitu ya, itu akan menjadi canggung gitu. Bukan itu, ini ya itu dia. Intinya teman-teman, berhati-hatilah dalam satu bisnis gitu. Karena bisnis yang bagus itu yang diandalkan adalah kepercayaan. Dimana kepercayaan itu dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama, maka secara fundamental perusahaan itu akan sangat bagus. Oke teman-teman, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat teman-teman. Jangan sampai tergiur dengan bisnis-bisnis semacam itu ya. Ingat ya, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibentuk karena perusahaan itu tidak neko-neko. Biasanya perusahaan itu memang menunjukkan fisiknya, atau menunjukkan sistem kerjanya, atau menunjukkan hasilnya secara konkret kepada investor gitu ya teman-teman. Walaupun nggak semua ditunjukkan karena ada rahasia perusahaan. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.